Kebijakan upah minimum selalu menjadi isu yang sensitif dan strategis. Di balik angka-angka kenaikan upah, terdapat perdebatan panjang antara kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah. Tahun 2026, Provinsi Bengkulu kembali berada di persimpangan penting kebijakan ketenagakerjaan. Seiring disepakatinya kenaikan upah minimum kabupaten dan kota di sebagian besar wilayah. Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu secara resmi telah merampungkan rapat rekomendasi UMK. Hasilnya, 4 daerah, Kabupaten Mukomuko, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Utara, disepakati mengalami kenaikan upah mulai 1 Januari 2026. Kenaikan ini berada di kisaran 5 hingga 5,5%. Angka yang dinilai moderat namun tetap bermakna bagi jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada upah bulanan. Di Kabupaten Mukomuko, UMK naik menjadi lebih dari Rp3.200.000. Kota Bengkulu menetapkan UMK di atas Rp3 juta. Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara pun mencatat kenaikan yang serupa. Pemerintah provinsi menegaskan, keputusan ini bukan hasil satu pihak. Ia lahir dari proses dialog tripartit, melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dengan mempertimbangkan dua hal utama, kemampuan dunia usaha dan kebutuhan hidup layak pekerja. Namun pertanyaannya, apa dampak kebijakan ini bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu dan dunia usaha di daerah? Dan bagaimana posisinya dalam dinamika ekonomi nasional saat ini? Bagi pekerja, kenaikan UMK bukan sekadar tambahan angka di slip gaji, ia adalah ruang bernapas di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan. Tambahan 100 hingga Rp160.000 per bulan mungkin terlihat kecil. Namun bagi rumah tangga pekerja, terutama di sektor informal dan padat karya, kenaikan ini dapat menentukan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Lebih dari itu, kenaikan upah minimum berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat. Di daerah seperti Bengkulu, konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi. Ketika daya beli meningkat, uang kembali berputar di pasar tradisional, warung kecil, sektor jasa, dan usaha lokal lainnya. Inilah yang disebut efek berantai atau multiplier effect dalam ekonomi daerah. Dengan kata lain, upah yang lebih layak bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga strategi menjaga denyut ekonomi lokal. Namun di sisi lain, dunia usaha juga menghadapi tantangan yang nyata. Struktur ekonomi Bengkulu masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah dengan margin keuntungan yang terbatas. Kenaikan biaya tenaga kerja, jika tidak diiringi peningkatan produktivitas, dapat menjadi beban tambahan. Sebagian pengusaha khawatir harus menekan biaya lain, menunda ekspansi, bahkan membatasi perekrutan tenaga kerja baru. Karena itu, kebijakan UMK tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berjalan seiring dengan kebijakan pendukung yang memperkuat dunia usaha. Mulai dari kemudahan perizinan, akses pembiayaan yang lebih murah, pelatihan tenaga kerja, hingga insentif bagi UMKM. Tanpa dukungan ini, kenaikan UMK berisiko dipersepsikan sebagai tekanan, bukan investasi sosial. Meski demikian, penting dicatat bahwa kenaikan UMK Bengkulu 2026 masih berada dalam batas kewajaran, tidak melonjak tajam dan disepakati melalui dialog. Justru pendekatan ini memberikan sinyal stabilitas kepada investor. Dunia usaha cenderung lebih siap menghadapi kebijakan yang terukur dan dapat diprediksi. Masalah lain yang patut menjadi perhatian adalah belum tercapainya kesepakatan UMK di Kabupaten Rejang Lebong. Perbedaan acuan regulasi antara peraturan pemerintah menjadi penyebab utama. Situasi ini menunjukkan bahwa tantangan kebijakan pengupahan tidak hanya soal angka, tetapi juga kepastian hukum. Ketidaksinkronan regulasi pusat dan daerah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun pengusaha. Karena itu, keputusan akhir yang berada di tangan Gubernur Bengkulu menjadi sangat krusial. Pemerintah daerah dituntut hadir sebagai penengah, memastikan kebijakan tetap adil, jelas, dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan UMK Bengkulu 2026 sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Saat ekonomi global masih bergejolak, pemerintah menaruh harapan besar pada konsumsi domestik sebagai penopang pertumbuhan. Menjaga daya beli masyarakat menjadi kunci.
Namun, daya beli yang kuat hanya akan bermakna jika inflasi terkendali dan dunia usaha tetap sehat. Disinilah keseimbangan menjadi kata kunci. Upah yang layak harus berjalan seiring dengan produktivitas, efisiensi, dan iklim usaha yang kondusif. Pada akhirnya, kenaikan UMK Bengkulu 2026 adalah ujian bersama. Bagi pemerintah, ini ujian keberpihakan yang rasional. Bagi pengusaha, ini tantangan untuk beradaptasi dan berinovasi. Dan bagi pekerja, ini adalah amanah untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Jika dikelola dengan baik, kebijakan UMK tidak akan menjadi sumber konflik. Sebaliknya, ia dapat menjadi fondasi hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Bengkulu memiliki peluang menjadikan kebijakan ini sebagai momentum. Momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana kesejahteraan pekerja meningkat, dunia usaha tetap bertahan dan berkembang, dan ekonomi daerah bergerak maju seiring pembangunan nasional. Karena pada akhirnya, keadilan bagi pekerja dan keberlanjutan dunia usaha bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua pilar utama pembangunan ekonomi yang harus ditegakkan bersama.